Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hidup di zaman yang begitu sibuk mengejar dunia. Banyak manusia rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan prinsip hidup demi materi dan kesenangan. Namun ketika Allah meminta sedikit ketaatan, sedikit pengorbanan demi agamanya, seringkali hati terasa berat. Idul Adha akhirnya hanya dipahami sebagai rutinitas tahunan. Sekadar membeli hewan kurban, membagi daging, memakai pakaian terbaik, lalu selesai. Padahal di balik ibadah kurban, ada pesan besar tentang ketakwaan, pengorbanan, dan totalitas ketaatan kepada Allah. Ketika kita mendengar kata kurban, maka yang terlintas adalah kisah luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan, seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, anak yang hadir setelah penantian panjang bertahun-tahun. Namun ketika Allah memerintahkan sesuatu yang sangat berat, Nabi Ibrahim tidak mendahulukan perasaannya. Beliau mendahulukan ketaatan kepada Allah. Dan yang lebih luar biasa, Nabi Ismail alaihissalam juga menunjukkan ketundukan yang luar biasa. Allah mengabadikan kisah itu dalam Al-Quran. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 102. Subhanallah, inilah hakikat kurban. Kurban bukan sekadar menyembelih hewan. Kurban adalah menyembelih ego, menyembelih cinta dunia, menyembelih hawa nafsu. Kurban adalah bukti bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada apapun di dunia ini. Karena itu Allah menegaskan, daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Jadi yang Allah lihat bukan sekadar besar kecil hewan kurban kita, tetapi seberapa besar ketakwaan dan keikhlasan kita. Kalau kita melihat kondisi umat hari ini, sesungguhnya problem terbesar bukan sekadar ekonomi, bukan sekadar teknologi, tetapi krisis ketakwaan. Hari ini manusia dididik untuk mengejar dunia sebesar-besarnya. Ukuran kebahagiaan adalah harta, ukuran kesuksesan adalah jabatan, ukuran kehormatan adalah materi. Akibatnya, manusia rela berkorban demi dunia. Lembur demi uang sanggup, begadang demi pekerjaan sanggup, menghabiskan waktu demi hiburan juga sanggup. Tetapi ketika diminta menjaga syariat, menjaga aurat, menghadiri majelis ilmu, berdakwah, atau memperjuangkan Islam, terasa berat. Inilah akibat sistem kehidupan yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama akhirnya hanya dianggap urusan ibadah ritual, sementara kehidupan berjalan mengikuti hawa nafsu dan standar dunia. Padahal Islam bukan hanya mengatur salat dan puasa, Islam mengatur seluruh kehidupan. Karena itu ketakwaan tidak cukup hanya tampak saat Ramadan atau Idul Adha. Ketakwaan harus hadir dalam seluruh aspek kehidupan. Selain krisis ketakwaan, kita juga menyaksikan semakin melemahnya kepedulian sosial. Hari ini individualisme semakin kuat. Orang sibuk dengan dirinya sendiri. Yang penting saya bahagia. Yang penting keluarga saya cukup. Padahal di luar sana masih banyak saudara muslim yang hidup dalam kesulitan. Masih banyak fakir miskin. Masih banyak anak kehilangan pendidikan, masih banyak umat Islam yang tertindas. Idul Adha seharusnya menjadi momentum untuk menghidupkan kembali rasa peduli terhadap umat. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh hidup hanya memikirkan dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai dan menyayangi seperti satu tubuh. Hadits riwayat Muslim. Artinya ketika ada saudara kita yang menderita, seharusnya hati kita juga ikut merasakan. Ketakwaan sejati tidak melahirkan sikap egois. Ketakwaan sejati melahirkan kasih sayang, kepedulian, dan semangat membantu sesama.
Lalu bagaimana agar Idul Adha benar-benar melahirkan ketakwaan paripurna? Pertama, jadikan ridha Allah sebagai tujuan hidup. Hari ini banyak manusia hidup hanya untuk dunia. Padahal dunia sementara, harta bisa hilang, jabatan bisa pergi, kecantikan bisa pudar. Tetapi amal saleh akan menjadi bekal abadi. Karena itu seorang muslim harus belajar mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Kedua, bangun semangat berkorban untuk Islam. Berkorban bukan hanya dengan hewan kurban, tetapi juga dengan waktu, tenaga, pikiran, bahkan kepentingan pribadi. Umat ini tidak akan bangkit tanpa pengorbanan. Dakwah tidak akan berjalan tanpa pengorbanan. Kebaikan tidak akan tersebar tanpa pengorbanan. Ketiga, kembali kepada Islam secara kafah. Jangan jadikan Islam hanya sebagai identitas, tetapi jadikan Islam sebagai pedoman hidup dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam ekonomi, bahkan dalam cara berpikir. Karena ketakwaan paripurna lahir ketika seorang muslim berusaha taat kepada Allah secara menyeluruh. Idul Adha bukan sekadar perayaan tahunan, bukan hanya tentang daging kurban, tetapi tentang membangun hati yang tunduk kepada Allah. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihi salam, kita diajarkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Belajar dari Nabi Ismail alaihi salam, kita diajarkan tentang kesabaran dan ketaatan. Maka semoga Idul Adha tahun ini tidak berlalu begitu saja. Semoga ia menjadi titik perubahan dari cinta dunia menuju cinta akhirat, dari lalai menuju taat, dari egois menjadi peduli terhadap umat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki ketakwaan paripurna. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.